kita matikan. Nah, kita lihat 078. Saya catat dulu ini, Pak. Oke, Pak. Oke. Kita bersihkan dulu biar tidak ada campuran dengan air tadi alatnya. Kita tes air mineral yang satu yang ada di nah, kita nolkan dulu. Dinolkan kembali, Pak ya. Ya, kita matikan. Oke, nolkan. Ya, kita masukkan. Selama kira-kira 5 sampai 10 detik. Ini sesuai petunjuk di kemasannya, Pak ya. Ya, betul. Nah, sudah berhenti angkanya. Kita matikan. Bisa dilihat. Berapa ini? 131, Pak ya? Betul, 131 tinggi. Saya catat dulu ini, Pak. Kita lap lagi. Jauh banget, Pak ya, selisihnya, Pak ya? Iya. Ini kayak Pilpres kemarin, Pak. Air minum isi ulang menjadi salah satu alternatif dalam memenuhi kebutuhan air minum masyarakat saat ini. Perlu diketahui, air minum isi ulang yang saat ini banyak dijual di depot harus memenuhi standar regulasi dan harus memenuhi sertifikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Departemen Kesehatan. Ini penting karena seluruh jenis air minum yang boleh didistribusikan ke masyarakat harus melalui proses uji klinis terlebih dahulu untuk melindungi konsumen dari risiko gangguan kesehatan. Air minum yang aman dikonsumsi perlu memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, dan kimiawi. Oleh karenanya, selalu ingat untuk mengetahui apakah depot air minum isi ulang Anda sudah sesuai standar yang berlaku. Mengutip dari website halodoc.com, konsumen juga bisa menggunakan TDS meter yang kini sudah banyak dijual umum untuk mengetahui apakah air minum isi ulang layak untuk diminum. TDS atau Total Dissolved Solid adalah senyawa anorganik yang ditemukan dalam air seperti garam, logam berat, dan berbagai macam senyawa organik yang terlarut dalam air. Terkait dengan hal ini, Warta 9 bersama pengelola depot air minum Air Fresh TPH Al-Muhajirin yang ada di Perum Menganti Permai, Hulaan Menganti Gresik, bekerja sama melakukan pengujian air minum isi ulang dengan menggunakan TDS meter. Angka TDS ini dapat membantu dalam menunjukkan apakah air minum yang akan dikonsumsi memang layak, membutuhkan penyaringan, atau sangat terkontaminasi. Sebagai catatan, angka 50 hingga 150 ppm atau parts per million adalah TDS yang sangat cocok dan dapat diterima untuk dikonsumsi. Jika angka pemeriksaan air minum di atas 1000 ppm, maka bisa dikatakan tidak aman dan tidak layak untuk dikonsumsi. Berikut ini hasil pengujian air minum isi ulang Air Fresh TPH Al-Muhajirin dengan menggunakan TDS meter. Ya, pemirsa Warta 9, saat ini saya bersama dengan Bapak Fatoni selaku pengelola dari
usaha air minum isi ulang Pak ya? Iya, betul. Air minum isi ulang Air Fresh TPG Al Muhajirin. Ini yang menarik, pengen diskusi nih Pak Watoni ya. Monggo. Ini yang menarik karena Air Fresh TPG Al Muhajirin ini dijual sangat murah ini Pak. Iya, hanya 4.000. Hanya 4.000 ya, Iya, 4.000 rupiah untuk 1 galon. Padahal kalau di pasaran Pak ya, itu rata-rata kalau nggak salah 1 galon itu 15 ribuan Pak ya. Yang siap minum ya? Ya, yang siap minum di atas 15 lah. Di atas 15.000 ya? Di atas 15. Iya. Ini TPG Al Muhajirin ini menjual 4.000 apa nggak rugi nih Pak? Ini sudah kita hitung-hitung sekaligus dari kita menerapkan misi dan visi masjid yang pada saat ini adalah keberadaan masjid itu untuk masyarakat. Oh, jadi gitu, Pak, ya? keberadaan masjid bukan untuk beban masyarakat, tapi justru keberadaan masjid adalah untuk berkah bagi masyarakat sekitar. Oke. Jadi istilahnya tidak melulu bisnis Pak ya? Ya. Tidak mementingkan laba yang lebih tinggi gitu Pak. Ya. Selama bisa membantu warga menganti permes ini, itu tujuan utamanya seperti itu Pak ya? Iya. Iya. Ya, intinya itu adalah air TPG Al Muhajirin. Selain untuk membantu dari masyarakat sekitar untuk ketersediaan air minum yang siap diminum dengan mutu yang bagus, juga untuk menopang dari pembiayaan TPG Al Muhajirin sendiri. Oke, jadi ini pemirsa, TPG Al Muhajirin itu istilahnya untuk ini Pak ya, baca tulis Al-Quran ya? Ya, baca tulis Al-Quran. Siswanya sampai sekarang berapa? Untuk anak-anak itu 40 lebih sekarang. 40 lebih ya. Siswa dan siswi. Dan ini istilahnya dengan adanya Air Fresh TPG Al Muhajirin ini diharapkan bisa mandiri gitu Pak ya? Iya, bisa mandiri, tidak membebani dari kas masjid. Ya. Tidak membebani kas masjid Al Muhajirin ya, Pak, sebagai induknya gitu. Ya. Pak, kembali ke yang tadi Pak, 4.000 rupiah ini. Komentar warga gimana itu Pak? Kemarin itu ada curhat ke... Malah curhat nih? Iya, ke istri saya. Oh, gitu. Intinya itu meragukan dari kualitas air isi ulang ini. Masa dengan 4.000 itu sudah siap untuk diminum? Wah, ini Ya. ini agak lucu pemirsa. Memang kadang kalau kita jualan terlalu murah, itu kadang diragukan, Pak. Iya, itulah. Seperti itu, Pak ya. Iya, padahal itu kan misi dan visinya dari ketakmiran agar masjid ini tidak membebani masyarakat, tapi justru menjadi berkah dari masyarakat sekitar. Apalagi ini kita belinya ini istilahnya self service Pak ya. Iya, betul. Jadi ngisi sendiri. Kapanpun, bayarnya bisa kapanpun ini ya. Kapanpun dengan kalkulasi sendiri. Iya, dihitung sendiri. Iya, dihitung sendiri. Silakan masukkan ke kasnya ini. Ya. Gitu, Pak. Seperti itu. Jadi akhirnya orang justru ini beneran tak ini? Iya, betul. Ada nggak Pak? Kalau yang ada komentar lainnya Pak? Selain itu, kenapa air isi ulang ini untuk kerannya itu kecil? Keluarnya kecil. Ya, ini pengalaman saya juga Pak. Jadi agak lama Pak. Ya, kok enggak seperti di luar-luar itu jos gitu. Oh gitu. Ini memang kemarin waktu kita diskusi dengan yang nyeting ini, itu bahwa kemampuan pompa itu kalau besar itu akan memompa membran yang ada di sini itu dengan keras. Sehingga akhirnya untuk penyaringannya itu tidak maksimal. Oh gitu. Ya, dengan adanya penyaringan pompa ini yang kecil, tidak memaksa kualitas, tidak memaksa mengurangi kualitas batas dari pencucian ini, penyaringan filter ini akan mengalir dengan sendirinya. Jadi untuk hasilnya itu lebih bagus. Oh gitu Pak. Ya. Ini yang berkomentar atau yang bilang ini dari ahlinya langsung Pak ya. Ini kalau nggak salah
suppliernya nih ya? Iya, betul. Dari suppliernya. Mana Pak suppliernya Pak? Delta Teknik. Oh iya, Delta Teknik ya. Ada tulisan di Ya, sini Delta Teknik gitu ya. Jadi memang kita awalnya itu minta yang keras, yang gitu, Pak, pompanya besar, tapi dengan Padahal penjelasan di tempat-tempat lain itu memang keras-keras. Iya. Itu justru nggak dianjurkan sebenarnya. tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Dan juga ini kan pakai tanwin penyinaran ultraviolet itu kalau terlalu keras, kapasitasnya itu justru jalannya itu cepat, akhirnya tidak maksimal untuk mengurangi kuman atau membunuh kumannya itu. Justru filternya tidak bekerja dengan sempurna gitu Pak. Betul, betul. Ya, ini monggo kalau ada yang ingin komentar bisa ditulis komentarnya ya. Ya, monggo. Ini ya kita terbuka menerima masukan Pak ya. Sangat-sangat terbuka. Ya, mungkin ini untuk warga kita sendiri ya. Jadi mungkin ada kekurangan atau apa, monggo silakan bisa dimasukkan ke kotak amal ini juga bisa nanti untuk saran-sarannya sekaligus ya. Selain uang untuk pembayaran airnya, ini bisa juga saran-sarannya untuk ya. Monggo nggak apa-apa. Gitu, kita terbuka, kita nanti kalaupun nanti bisa kita ikuti sarannya itu bagus, kita akan tampung. Iya. Pak, ini ada khasiat lain Pak selain penyaringan ini, selain lebih bersih apa ada khasiat lain gitu? Ada. Jadi untuk air mineral ini untuk yang masak itu, yang langsung yang diminum atau dimasak? Bukan yang untuk masak. Air masak ini penyaringannya cuma pakai ini aja sama filter yang biru-biru itu. Yang di atas itu juga tanwinnya untuk ultraviolet. Tapi untuk yang minum kita tambahi dengan butter mineralnya. Mineral butter. Dengan ozonnya kita tambahi bioenergi, ozon ini kita tambahi. Oh ini dengan, maksudnya itu Pak ya? Iya, dengan yang ada 3 di sana kuning itu. Oh gitu. Itu teknik atau penyaringan seperti itu dipakai oleh air mineral. Le mineral yang ada di pasaran itu. Tekniknya dipakai oleh itu. Oh gitu. Jadi seolah-olah teknik yang ada manisnya atau apa itu yang iklannya seperti itu, ada manisnya. Tapi ini karena ada ozonnya itu kesannya memang agak sepet ya. Agak sepet gitu. Itu memang dari ozonnya ini. Gitu, Pak. Ini saya dengar katanya ada warga yang sudah membuktikan khasiatnya gitu Pak. Ada. Jadi warga kita Pak Andi Wahyu itu. Andi Wahyu itu RT 1 Pak ya, Bapak Andi Wahyu ya? Kalau tidak salah RT 1 di Blok A. Blok A ya. RT 1 itu menyatakan bahwa sudah mengetes air ini sekaligus ambil dari air dari luar. Jadi dia inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri. Dites, dia punya alat-alat tes. Alat-alat tes, ya baik itu DDS maupun untuk logam beratnya. Itu dia punya. Itu bagus katanya. Hasilnya bagus. Beliaunya sudah ngetes ini. Sudah ngetes sendiri. Ini menarik ini. Iya. Ini gimana Pak kalau misalnya kita juga tes yang sama nih dengan Pak Andi Wahyu untuk ini supaya pemirsa Warta 9 bisa melihat langsung. Monggo. Jadi memang setelah Pak Andi Wahyu testimoni seperti itu, saya ada inisiatif untuk bersama-sama kita ngetes, kita buktikan sejauh mana bagusnya air ini dibanding dengan air kemasan yang ada di pasaran. Gitu. Nanti untuk air kemasan yang di pasaran kita biurkan mereknya biar tidak ada tendensi apa-apa ya. Kita tidak ada tendensi untuk untuk black campaign atau untuk apalah istilahnya menjelekkan merek lain ya, bahwa ini murni untuk membuktikan keluarga Pak ya. Ya. Paling penting membuktikan keluarga ini bahwa dengan Rp4.000 warga di Menganti Permai ini bisa mendapatkan air yang siap minum dengan kualitas yang terjamin gitu Pak ya. Iya, betul. Oke, pemirsa Warta 9, kita akan buktikan setelah berikut ini ya. Ya, pemirsa Warta 9, ini masih bersama dengan Bapak Fatoni. Kita akan buktikan istilahnya kualitas dari air isi ulang siap minum dari TPG Al-Majirin. Ini kita menggunakan alat dari Pak Andi Wahyu ini Pak ya? Iya betul, ada alat TDS. Ya, ini Pak ya. Ya, 1, 2 alat juga untuk melihat kandungan mineral logam beratnya.
Oh ini Pak ya? Ya. Itu dihubungkan dengan listrik kan? Listrik kalau ini. Kalau ini dengan baterai, ada baterainya di dalam. Ya. Ini artinya pemirsa Warta 9 bisa juga memiliki alat ini, Bisa melakukan tes sendiri juga bisa Pak bisa, ya? bisa. Jadi Jual bebas. seandainya beli air isi ulang di mana saja itu kita bisa lakukan uji coba sendiri untuk mengetahui. Betul. Ya. Ya, bisa dimulai Pak untuk Ya. pengujiannya. Ya, ini apa dulu nih Pak? Ini air yang kita ambil dari isi ulang tadi. Ya. Kita buka. Kita masukkan ke gelas ini yang kita tandai dengan air isi ulang. Oh, sudah tandai Pak? Ya, udah kita tandai. Tandai putih ya. Kita taruh di tengah ya. Ya. Terus ini air kemasan Ya. yang kita sembunyikan mereknya. Ya, sengaja mereknya tidak kita perlihatkan. Ya betul. Kita masukkan ke gelas yang satunya ini. Ya. Tolong jangan Ya. Kita taruh di sebelahnya. Ya. Juga ada yang satu lagi. Masih segelan. Ya. Kita buka. Kita taruh lagi di gelas yang satunya. Kita taruh di sebelahnya. Ya. Ya udah. Ya, jadi ini ada tiga objek istilahnya air isi ulang ya, dan Ini air isi ulang kita. ya, Ini air kemasan yang dijual di pasaran. ya, Air kemasan ya, bukan air isi ulang. kita sebut aja X gitu Pak Ya, sekali lagi ini air kemasan bukan air isi ulang. Ya. Ini juga air kemasan bukan air isi ulang. Ya, merek Ya, B Pak ya. ya sudah bermerek Ya. nasional. Ya. Oke, langkah selanjutnya Pak. Nah, kita tes dengan yang TDS dulu. TDS ini adalah alat untuk mengetes kandungan mineral yang ada di dalam air itu. Ya. Nah, kalau waktu saya ngurus sertifikat ke lab ini diberitahu jadi ya ada juga bukti sertifikat sertifikat Pak ya. dari Dinas Kesehatan Surabaya. Jadi ini sudah diuji coba juga ya, Betul, kita labkan ke laboratorium. Hasilnya bisa dilihat di sini. Jadi ini layak diminum Pak ya, karena layak diminum. Iya. Oke Pak. Nah, waktu ngetes ini kita diberitahu untuk TDS maksimal itu 150. Ambang batas tertinggi nilai TDS yang layak untuk minum. Nah, nanti kita lihat apakah TDS dari ketiga ini layak untuk diminum atau nilainya yang bagus yang mana. Kita lihat. Semakin kecil semakin bagus. Nah, walaupun ada yang menyatakan tidak boleh nol juga. Karena kalau nol itu alkali ya. Oh, air Ya, alkali. iya betul. Ya. Nah, nanti TDS ini tertera angkanya. Kalau kita tekan seperti ini 0 Ya masih nol Pak ya. ya 000. Ya. Nah, mau kita tes yang mana dulu? Monggo silakan Pak. Kita tes yang punya kita. Ya. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, selama 5 sampai 10 detik. Oh, itu sudah keluar angkanya itu Pak. Ya, kalau sudah keluar angkanya 5 sampai 10 detik. Oke, kira-kira sudah. Ya. Kita matikan. Maaf. Masih goyang. Udah mati ya, dan kita matikan. Nah, kita lihat 078. Saya catat dulu ini Pak. Oke Pak. Oke.
kita bersihkan dulu biar tidak ada campuran dengan air tadi alatnya. Kita tes air mineral yang satu yang ada di nah, kita nolkan dulu. Dinolkan kembali Pak ya. Ya, kita matikan. Oke, nolkan. Ya, kita masukkan. Selama kira-kira 5 sampai 10 detik. Ini sesuai petunjuk di kemasannya Pak ya. Ya, betul. Nah, sudah berhenti angkanya. Kita matikan. Bisa dilihat. Berapa ini? 131 Pak ya? Betul, 131 tinggi. Saya catat dulu nih Pak. Kita lap lagi. Jauh banget Pak ya selisihnya Pak ya? Iya. Ini kayak Pilpres kemarin nih Pak. Kita matikan. Nah, kita nolkan dulu. 00. Balik 0 lagi ya, di reset Ya. ya, 0 lagi. Kita masukkan yang berikutnya. Air kemasan yang berikutnya. Langsung keluar tuh Pak. Ya, 5 sampai 10 detik. Ya, sudah berhenti. Kita matikan. Bisa di zoom angkanya. Saya catat dulu nih Pak. Iya. 28 ya Pak? Betul, 128 ya. Iya. Nah, Ini sekali lagi bedanya sama quick count ini Pak. iya. Ini kalau ini pemenangnya yang paling rendah Pak ya. Iya. Pemenangnya adalah air isi ulang TPG Al-Muhajirin. Iya. Itu karena apa? Ya itu tadi netesnya enggak terlalu keras. Tapi kalau di air kemasan itu Karena produksi massal ini Pak. iya, produksinya besar. Terus yang tersedia UV-nya itu terbatas sehingga tidak maksimal. Iya. Dan Ya, keras. Iya. Mereka punya apa ini? Mesin untuk pemompanya itu besar. Iya. Sehingga jalannya cepat, akhirnya hasilnya tidak maksimal. Ya, tapi ini analisa dari kita Pak ya, selaku Ya. ini kita ini sebagai konsumen awam sebenarnya Pak ya. Betul. Cuman kita ini ingin membuktikan ya, dengan menggunakan alat yang Ya, ada dari di pasaran, pengetahuan ya. yang kita dapat, kita buktikan dengan alat-alat ini. Nah, seperti itu. Ya. Siap, ada pengujian lagi Pak? Ada dengan kandungan logam berat. Dengan alat ini kita bisa menunjukkan kandungan logam berat. Ya, nanti kalau kita masukkan ke colokan itu dengan dialiri air, dialiri listrik, nah di sini nanti akan berubah Warnanya? warnanya akan berubah menurut kandungan yang ada di dalamnya. Semakin keruh, butek, semakin jelek. Gitu Pak ya? Ya, sekali lagi semakin keruh, semakin butek, itu semakin jelek. Iya. Dan TDS yang kecil belum tentu lah lebih bagus untuk kandungan logam beratnya nanti. Kita buktikan. Jadi logam berat itu seperti besi, setahu manen, Pak Fatoni ya. itu semakin rendah semakin bagus atau semakin jelek Pak? Kalau kandungannya itu semakin tinggi, itu semakin jelek. Ditandai dengan warna. Dengan warna nanti keruhnya nanti. Oke. Ada warna-warna di situ. Ya, kita akan lihat ini. Ya. Kita bandingkan air kita dulu dengan Merek X. Pak ya? merek X yang satunya. Karena hanya dua ini ya. Iya. Ya. Oh, bisa langsung dicelup dua Ya, Pak ya? dicelup dua nanti kita. Nah, jadi kita bandingkan langsung dua-duanya dengan waktu yang bersamaan. Ya, setelah dicolokkan, ya, ini Ya, kita udah. bisa lihat langsung prosesnya. Nah. Dia sudah mulai berubah warnanya. Ya. Kita coba dekatkan.
Ini saya berapa lama nih Pak? Terserah. Kan ini kita perbandingannya apple to apple ya. Yeah. Ya, dan menitnya bersamaan. Oke. Jadi mau berapa menit pun ayo gitu. Oh, gitu, Pak. Tapi ada aturan untuk minimal durasinya ada nggak Pak? Udah ada. Pak, ya? Cuman untuk perbandingan dari keduanya ini kayak apa nanti ya. Ini sudah mulai berubah kotor, kan ini masih agak. Ya. Nah ini kita bandingkan juga sama yang merek Y Pak. Ya, ini nanti. Ini kan belum dicelup Pak ya? Belum. Ini jadi pemirsa bisa lihat yang merek Y yang paling kanan yang belum kita uji, ini dia warnanya masih bening ya. Ya. Sementara yang merek kita yang TPG Al-Muhajirin ini mulai agak keruh, dan yang merek X ini lebih keruh lagi Pak. Ya, ini kelihatan lebih keruh. Ini masih agak dingin, agak jernih. Nah, secara kasat mata bisa dibilang lebih bagus. Nah, air kita lebih bagus. Tapi biarkan nanti agak lama aja, nanti sabar biar kelihatan warna-warnanya nanti. Kita bisa perubahan warnanya. Ya. Ya, ini rasanya sudah semakin terlihat Ya, bedanya. Nah, semakin lama semakin keruh. Ini membuktikan bahwa di dalam air X ini logam beratnya itu lebih banyak daripada air kita yang lebih murni. Cukup atau mau diteruskan? Ya, ini saya rasa sudah cukup Pak. Sudah cukup. Ya. Oke, kita beralih ke sini lagi, kita ngambil sekali lagi untuk nanti kita bandingkan dengan yang sebelah. Ya, ini air kita diganti lagi nih Pak ya, karena Nah, sudah ini. terpakai. Ya, kita tuang. Tadi yang air diambil langsung. Ya, dari air kita tidak ada rekayasa ya ini ya. Ini sabun? Sudah Pak. Ya, kita ganti ya. Alatnya kita matikan dulu. Kita mundurkan air kita. Kalau nanti dicurigai ini kanan kirinya kok beda, kita balik. Oh gitu. Ya. Dilap dulu. Oh boleh, dilap dulu. Ini nggak nyetrum Pak ya? Ini kan kita matikan kan. Oh, sudah dimatikan. Nah, kita balik ya. Posisinya udah dibalik. Ya, biar fair gitu Pak ya. fair. Ini yang X, ini yang punya kita tadi tengah ya. Yang Y ini Pak. Ya. X tadi. Oh yaudah ya. Kita nyalakan ya. Ya. Udah mulai berubah. Ya. Itu kalau kita lihat yang merek X tadi Pak ya, itu di atasnya ada kayak apa, ngendal itu. Iya, ini ya itu yang disebut tadi logam berat. Nah, ini kalau sampai derajatnya tadi tinggi, itu semakin keruh. Ini artinya juga masih bisa kita minum sebetulnya. Nah, masih boleh. Ini kalau saya melihat ini hampir sama nih Pak. Ya. Kekeruhannya nih Pak ya. Ini sudah mulai keruh, kita geser ya ini biar. Oh iya Pak, diangkat dulu Pak, dialihkan Pak. Dialihkan ya. Pak. Ya. Oh iya ini Pak. Ini terlihat merek Y lebih keruh ini. Lebih keruh. Walaupun saya jelaskan tadi TDS itu tidak mesti
apple to apple dengan ini sama, tapi dengan hasil ini akhirnya kita bisa mungkin menyimpulkan bahwa air kita itu dengan metode TDS juga lebih bagus, dengan metode elektronik ini untuk logam beratnya ini air kita juga lebih bagus, lebih jernih. Ini sudah mulai keruh. Ini alatnya ini ada tulisannya di sini ya, water electrolyzer ya. Ya. Jadi menggunakan analisa secara elektrik ini. Ya, betul. Kalau dari namanya Pak ya, water electrolyzer. Ini sudah mulai menggumpal-gumpal. Ini masih lumayan jernih. Ini bagi pemirsa Warta 9 yang punya pengalaman atau punya pengetahuan ya, bisa sharing di sini ya. Karena sekali lagi ini pengujian yang dilakukan oleh kita ini, kita bukan tidak punya pengalaman ini Pak ya. Ya, nol lah istilahnya Ya, kita. sebagai orang awam ini. Ya. Cuman kita ini mengandalkan alat ya. Jadi monggo silakan kalau ada yang memberikan masukan atau apa ya. Ya, saya pikir ini sudah kelihatan Pak. Sudah, ya. Oke, kita matikan alatnya. Ya. Ya, ini kita biarkan dulu Pak ya. Ya, monggo kalau mau di shoot dari atas. Dari atas gini boleh. Ini yang air kita di tengah. Ini dimikirkan aja Pak. Ini tadi kan sudah Pak. Sudah ya. Nih, yang air kita di tengah nih Pak ya. Ya. Ini yang merek X ini kayak buihnya kayak berbuih gini Pak ya. Ya, semakin keruh, lebih keruh lah daripada air kita. Kita tunggu nanti apakah ini juga berbuih juga nih Pak. Ya. Oh, yang merek Y ini mulai berbuih nih Pak. Ya. Ya ini saya dilihat. Sekali lagi pengujian ini membuktikan bahwa air isi ulang ya dari TPG Al Muhajirin Permai Bulaan Menganti Gresik ini, meskipun air isi ulang siap minumnya itu murah Pak ya di pasar. Murah ya, tapi untuk mutu terjaga gitu Pak ya. bagus. Ya. Ya. Memang dari awalnya kita set minta ke yang membuat rangkaian ini agar air yang siap minum ini benar-benar siap minum. Ya, jadi lebih mementingkan kualitas ketimbang Betul, kuantitasnya Pak betul, ya. Tadi kita bisa lihat tadi mengalirnya kecil sekali gitu. Ya. Jadi mungkin kalau bawa-bawa ibu-ibu ke situ ngisi sendiri kok agak lama, ya tunggu aja sama lu iritan gitu. Ya. Nah, ini kita sudah tunggu. Ya, ini hasilnya ya. Pemirsa Warta 9 bisa lihat ya, ini merek air minum merek X ya, yang kemasan yang siap dijual ini Pak ya, yang ada di pasaran ya. Yang merek X ini ada di pasaran. Ini air isi ulang siap minum dari TPG Al Muhajirin. Dan ini Air kemasan juga itu. kemasan juga merek Y ya, yang Ya. juga dipasarkan. Kita bisa lihat ya seperti ini ya. Ya, artinya kita membandingkannya tidak kaleng-kaleng, tidak dengan air isi ulang yang di tempat yang lain, tapi kita bandingkan dengan justru dengan air kemasan. Ya, Bermerek Pak ya. ya bermerek. Ya. Dan hasilnya
pemirsa sudah bisa tadi lihat sendiri Pak. Ya, bisa menyaksikan sendiri, bisa melihat baik itu dengan metode DDS ataupun dengan metode elektrik, air kita ternyata lebih bagus dan layak untuk minum, jangan diragukan lagi. Ya. Terima kasih Pak Fatoni. Sama-sama, terima kasih. Selamat menikmati. Ya, mudah-mudahan berkah. Ya, amin amin.